Halo guys semua, kenapa ya 1 jam itu 60 menit, bukan 100 menit? Bukannya enak kalau jadi 100 menit? Sadar atau tidak, kita terbiasa menerima segala sesuatu begitu saja. Melihat segalanya seperti biasa saja, tidak ada yang spesial. Seperti yang satu ini, yang selalu kita cari hampir setiap saat. Jam. Ya, penunjuk waktu yang kita pakai. Kita mungkin sudah terbiasa dengan penunjuk waktu tersebut yang menunjukkan waktu. Kita juga sudah terbiasa menganggap bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit itu setara dengan 60 detik. Tapi tahukah kamu mengapa hal itu terjadi? Siapa yang menentukan seperti itu? Apa alasannya? Semua pertanyaan tersebut ada jawabannya. Bukan karena tiba-tiba muncul sendiri loh ya. Ada sejarahnya mengapa 1 jam sama dengan 60 menit. Ada yang tahu kenapa? Kalau 2 jam berarti 120 menit dong. Bukan gitu ya bapak-bapak. Sebuah peradaban ternama kala itu bernama bangsa Sumeria di Babilonia. Bukan ngatain kalian loh ya. Bangsa ini adalah sebuah peradaban kuno di Mesopotamia. Kalau sekarang sih dikenal sebagai Irak. Walaupun mereka dalam peradaban kuno, bukan berarti mereka tidak bisa berhitung. Justru orang-orang Sumeria sudah mengenal sistem bilangan. Mereka ini termasuk bangsa tertua di dunia dan juga bangsa yang sering membuat terobosan baru kala itu. Sebut saja bangsa ini sebagai bangsa pertama yang menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi. Kemudian memiliki kota terbesar pada masanya. Bangsa ini juga terkenal sebagai pembuat bir pertama dalam sejarah. Mereka juga sering melakukan perdagangan dengan jarak yang jauh dan hebatnya mereka memiliki sistem pengukuran dan matematika tersendiri yang masih kita gunakan sampai sekarang. Padahal bangsa ini ada pada masa 5300 sampai 2300 sebelum Masehi loh. Dan juga nih ya, bangsa Sumeria khususnya daerah Mesopotamia ini dianggap sebagai lahirnya peradaban. Inilah alasan banyak ilmuwan saat ini masih menggunakan sistem perhitungan jam bangsa Sumeria. Karena memang sejarah mengenal bangsa Sumeria, bangsa yang maju dalam hal perhitungan. Berbeda dengan kita yang menggunakan basis bilangan 10, orang-orang Sumeria menggunakan bilangan dengan basis 12 dan basis 60. Mereka terbiasa membagi segala sesuatu dengan bilangan basis mereka. Sama sih seperti kita yang sangat merasa mudah dan sering membagi segala sesuatu dengan 10, ya kan? Coba kita perhatikan angka 60 ini bisa dibagi dengan 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Sedangkan angka 100 pembaginya yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100 itu sendiri. Kalau kita lihat lebih dalam, tentu saja akan lebih mudah untuk mengoperasikan angka dengan pembagian yang banyak. Contoh nih, kamu punya mangga 7, dibagi 3 orang. Dah bingung kan? Untung kita nggak pakai basis bilangan 7 ya. Mereka yang menggunakan basis 12 dan 60 juga lebih suka membagi segala sesuatu dengan 12 atau 60. Itu juga menjadi alasan mengapa 1 tahun ada 12 bulan. Saat mereka merasa perlu untuk menentukan waktu dengan lebih baik, maka dibuatlah acuan untuk menentukan waktu tersebut. Bangsa Sumeria ini juga sudah mahir loh dengan astronomi kala itu. Mereka membagi 1 hari menjadi 2, siang dan malam. Masing-masing memiliki waktu yang sama yaitu 12 jam. Peradaban Babilonia lebih suka menggunakan basis 60 karena 60 merupakan bilangan terkecil yang bisa habis dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Akhirnya mereka membuat angka 60 ini sebagai dasar dari perhitungan jam. Setelah sistem 60 menit dikembangkan, akhirnya pada abad ke-14, jam mekanik pertama diciptakan di Eropa dan menjadikan sistem 60 menit digunakan secara global. Sistem pembagian waktu dilakukan oleh seorang astronom Yunani bernama Eratosthenes. Nah, beliau menggunakan sistem seksagesimal untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini juga digunakan untuk menciptakan garis lintang, yaitu garis yang melintasi tempat-tempat terkenal di bumi saat itu. Walaupun jam mekanik pertama sudah ada sejak abad ke-14, tapi satuan menit baru ditampilkan pada arloji pada akhir abad ke-16 loh, saat arloji sudah lebih canggih. Alasannya adalah karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji. By the way, kalau kalian sekarang pakai jam apa nih?
Pasti sekarang banyak banget fitur di jamnya ya, apalagi sudah ada smartwatch. Tapi yang pasti, secanggih dan semahal apapun jam tangan, pasti masih kalah dengan jam karet ya. Hehe. Kalau jam karet itu punya perhitungan waktu sendiri loh. Ngalahin bangsa Sumeria, percaya nggak? Ya, karena waktunya nggak bisa ditebak. Bilangnya datang jam 8, taunya sampai jam 9. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video kenapa ya selanjutnya.